Di tanah tua bernama Ardhana, para leluhur percaya bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh manusia dan binatang. Di balik tirai halus yang memisahkan alam kasat mata dan alam halus, terdapat arus energi yang hidup, bergerak, dan kadang melintasi batas. Tidak semua orang bisa melihatnya. Namun, Narayana, seorang pemuda penjaga candi, memiliki kemampuan yang membuatnya berbeda. Ia bisa melihat tahap-tahap kelahiran energi astral. Kemampuannya tidak datang dari latihan, tetapi dari peristiwa aneh di masa kecil. Saat ia berusia 7 tahun, sebuah cahaya muncul di dekat tempat tidurnya, sebuah bola kecil, hangat, dan berdenyut lembut. Sejak malam itulah, penglihatannya terbuka. Cahaya pertama, pagi itu, Narayana berjalan mengitari halaman Kandi Suraloka. Embun masih menempel pada rumput, dan suara burung-burung pagi terasa menenangkan. Namun ketenangan itu pecah ketika ia melihat puluhan orb berterbangan di pelataran, seperti kunang-kunang yang tersesat. Orb itu berwarna putih pucat, seperti debu yang memantulkan sinar matahari. Tapi Narayana tahu, itu bukan debu. Banyak sekali hari ini, gumamnya. Di balik setiap orb, ada energi cerdas serpihan kesadaran dari makhluk halus atau sisa niat dari jiwa yang pernah hidup. Biasanya, orb hanya muncul 1-2, tetapi pagi ini jumlahnya tidak wajar. Narayana mendekat. Salah satu orb berhenti tepat di depan, wajahnya berdenyut pelan, lalu berbicara. Bukan dengan suara, melainkan getaran yang menyeruak langsung ke pikirannya. Gerbang telah retak. Narayana tersentak. Gerbang? Retak? Apa maksudnya? Namun sebelum ia bisa bertanya, orb itu berkedip cepat, lalu memudar. Ia tahu satu hal, alam astral sedang bergolak. Ekatoplasma, energi yang memadat. Siang harinya, langit Ardhana tiba-tiba disapu angin dingin. Para penjaga candi menyalakan dupa, merapal doa singkat, dan bergegas masuk ke bangunan utama. Hanya Narayana yang tetap di luar, memandangi udara yang bergetar. Di antara kabut siang, muncul asap putih pekat, bukan kabut biasa, melainkan ektoplasma, tahap kedua energi astral. Ia muncul ketika energi berusaha memadat, mencoba menyentuh dunia fisik. Ektoplasma itu menggeliat seperti kain sutra yang ditiup angin. Tiba-tiba, bentuk itu bergulung, menyatukan dirinya menjadi lengan. Lalu wajah samar terbentuk di tengahnya tanpa mata, tetapi jelas sedang memandang Narayana. "Siapa kau?" bisik Narayana. Ektoplasma itu kembali berbicara melalui getaran mental. Gerbang di Bukit Tritala bocor. Narayana merinding. Bukit Tritala adalah tempat yang disucikan, diyakini sebagai titik temu 3 aliran energi, utara, selatan, dan langit. Para resi dahulu menutup gerbangnya karena terlalu berbahaya. Jika gerbang itu bocor, energi yang jauh lebih besar bisa lahir. Seolah mendengar pikirannya, ektoplasma itu bergetar lebih keras. Perjalananmu dimulai, penjaga. Lalu ia memudar, meninggalkan dingin yang menusuk. Vortex. Pusaran yang terbangun menjelang senja. Narayana memutuskan menaiki Bukit Tritala. Langit merah keemasan tampak indah dari kejauhan, tetapi semakin ia mendaki, warna langit berubah menjadi gelap berlapis ungu. Bumi bergetar, angin mendesis, dan di puncak bukit, Narayana melihatnya. Sebuah vortex, pusaran energi raksasa, berputar perlahan, seperti mata badai yang menelan cahaya. Batu-batu di sekitar bergetar, rumput mengarah ke dalam pusaran, dan udara berbau logam. Vortex tidak hanya menjadi gerbang. Ia adalah titik fokus energi, tempat semua kekuatan astral berkumpul. Jika terlalu besar, ia bisa menelan apapun, membuat visual bentuk atau menggerakkan sesuatu, karena bisa dimanfaatkan makhluk astral seperti jin. Narayana menelan ludah. Seumur hidup, ia belum pernah melihat yang sebesar ini. Saat ia mendekat, tanah di bawahnya retak halus, dan suara seperti bisikan ribuan orang terdengar dari pusat vortex. Kemudian, dari dalam pusaran itu, muncul bentuk merah yang berkerlap-kerlip seperti bara api. Narayana mundur setapak. Ia tahu apa yang akan muncul. Kumara merah, entitas berstruktur. Dari pusat vortex, energi itu keluar, perlahan membentuk wujud. Pertama kaki, lalu tubuh, lalu tangan panjang yang membara seperti arang panas. Kepalanya muncul terakhir, seakan dilukis dari cahaya merah pekat. Namun, wajah itu mengikuti gambaran mental manusia. Dan karena Narayana sedang ketakutan,
Wajah itu menjadi bayangan makhluk tinggi dengan mata hitam menyala. Makhluk itu membuka mulutnya tanpa suara, tapi getaran mentalnya mengguncang seluruh tubuh Narayana. Aku bebas. Itu adalah Kumara Merah, entitas energi berfrekuensi tinggi yang dimanfaatkan makhluk astral untuk bisa membentuk wujud sesuai pikiran yang menyaksikannya. Narayana berusaha menjaga pikirannya agar tetap tenang, tetapi ketakutan memaksanya mundur. Kumara Merah melangkah, meninggalkan jejak merah di udara. "Jangan mendekat," seru Narayana. Tetapi suara manusia tidak berarti apa-apa bagi entitas sekuat itu. Kumara Merah mengangkat tangannya. Energi panas memancar, membuat udara bergetar seperti kaca. Pertarungan kesadaran. Narayana menutup mata. Ia ingat ajaran gurunya. Energi mengikuti pikiran. Jika kau ingin mengendalikan makhluk astral, kendalikan dirimu terlebih dahulu. Ia menarik napas dalam-dalam, menghapus ketakutan, mengganti gambaran mengerikan itu dengan sesuatu lain. Ia membayangkan Kumara Merah sebagai pelindung, bukan ancaman, sebagai penjaga gerbang, bukan perusak. Saat ia membuka mata, sesuatu berubah. Wujud Kumara Merah bergetar, bentuknya melembut, dan mata hitamnya meredup menjadi oranye lembut. Ia tampak bingung. Narayana melangkah maju. "Kumara, kau bukan musuh. Kau diciptakan untuk menjaga, bukan mengancam." Makhluk itu menunduk. Denyut energinya melambat. Vortex di belakangnya berputar semakin cepat, seolah ingin menelan mereka berdua. Kumara Merah mengangkat tangan, mencoba menahan pusaran, tetapi energinya tidak cukup. Narayana memahami maksudnya. "Kau ingin kembali?" "Ya." Kumara Merah bergetar perlahan dari sebuah anggukan astral. Narayana menutup mata lagi. Ia memusatkan pikiran, menyalurkan energinya melalui kedua telapak tangan yang ia arahkan ke vortex. Ia membayangkan pusaran itu menutup, menyempit, menghilang. Kumara Merah menyerap gambaran itu, lalu mendorong energi sendiri ke dalam vortex. Getaran dahsyat terjadi. Angin meledak dari pusat pusaran, hampir menjatuhkan Narayana. Cahaya merah, Kumara Merah, menyala terang. Kemudian tubuhnya perlahan larut menjadi serpihan cahaya. Sebelum benar-benar menghilang, ia mengirim pesan terakhir. "Terima kasih, penjaga." Lalu ia hilang bersama lenyapnya vortex. Bukit Ritala kembali sunyi. Saat matahari terbit keesokan harinya, Narayana turun dari bukit. Ia tahu satu hal: orb, ektoplasma, vortex, hingga Kumara Merah adalah energinya akan semakin besar jika manusia merasa takut. Energi astral itu bukanlah ancaman. Mereka adalah bagian dari keseimbangan alam yang biasanya dimanfaatkan atau digunakan makhluk astral, seperti bangsa api atau jin, untuk sarana eksistensinya. Namun gerbang-gerbang astral di Ardhana tidak semuanya aman, dan tugasnya sebagai penjaga baru saja dimulai.